diskusi ilmiah ya. Dan saya harap Anda semua sehat-sehat selalu, tetap bersemangat walaupun mungkin masih lelah ya, tapi santai ya. Apa yang menarik dari topik kita pada malam hari ini teman-teman sekalian adalah kehidupan remaja ya. Kita lihat ya di tengah-tengah kita ada banyak remaja, masa depan kita, masa depan bangsa, masa depan institusi kita. Nah, tapi apa yang terjadi dengan mereka? Ya mereka hidup dengan zamannya. Mereka hidup di zaman mereka, ya dengan mengidolakan beberapa tokoh atau artis ya, mengidolakan tokoh artis yang mereka identikkan diri mereka itu adalah ya sebagai tokoh dan ingin mungkin mencita-citakan juga seperti tokoh tersebut. Nah, maka segala sesuatu apapun dilakukan untuk memuaskan ya keingintahuannya dan juga menunjukkan tingkat eh, tingkat kegemarannya kepada idola tersebut ya, yang disebut dengan celebrity worship ya. Nah, tapi kalau sudah sampai kepada celebrity worship ini secara psikologis ada apa-apanya ya. Ada masalah apa itu? Kalau itu sudah berlebihan, bukannya kesenangan yang didapat tetapi malah stres. Nah, nah ini yang menjadi diskusi kita pada malam hari ini teman-teman. Bagaimana kaitan antara impian-impian mereka itu ya, impian mereka dengan celebrity worship ini dan stres yang dihasilkan karena kegiatan mereka ini. Ini yang menjadi diskusi kita ya, bagaimanakah hubungannya dan mau kemana mereka itu. Maka pada malam hari ini kita menghadirkan dua narasumber kita yang sangat uh, ahli di bidang ini ya, yaitu Ibu Roswiani, PhD. Maka saya akan perkenalkan lebih dahulu kedua narasumber kita pada malam hari ini. Yang pertama Ibu Roswiani, boleh di-share CV beliau. Ya, Ibu Roswiani tidak asing lagi bagi kita ya, sudah berkali-kali, kecuali mungkin yang baru pertama kali. Ya, tapi hampir semua saya pikir mahasiswa baru juga sudah bertemu dengan beliau ya. Beliau mengenyam pendidikan psikologi di fakultas kita, Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara, selesai tahun 2004 yang lalu. Tanpa berlama-lama, beliau langsung melanjutkan dengan program master, magister ya, di bidang psikologi klinis, juga di Tarumanegara. Untuk melengkapi pengetahuannya, beliau menjalani pendidikan S3 di Radboud University, Nijmegen, Belanda, Netherlands. Ya, dan pengalaman akademis beliau ya sejak lulus S1 sudah ya aktif dalam kegiatan konseling dan pernah juga menjadi peneliti tamu di Universitas Nijmegen sambil mengerjakan disertasi pada waktu itu. Dan pada saat ini beliau masih tetap sebagai dosen Fakultas Psikologi Tarumanegara sekaligus juga reviewer di beberapa jurnal-jurnal internasional. Goedenavond, mevrouw Rosviani. Ya, selamat malam, selamat Goedenavond, ya. meneer. Dank u wel. Hoe gaat het met u? Heel goed. Heel Dan goed, yang kedua, dankjewel.
saya akan perkenalkan narasumber kita yang kedua, yaitu Mbak Larasati Nawardi, MC psikolog. Beliau menjalani pendidikan S1 di psikologi juga di Universitas Tarumanegara, selesai 2019 yang lalu, dan pada tahun 2022 sampai 2025 mengikuti pendidikan program magister di Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara. Pengalaman beliau sejak lulus sebagai sarjana psikologi, ya pernah menjadi staf administrasi ketika magang ya di BPJS Ketenagakerjaan, pernah juga menjadi asisten dosen ya, dan pernah ya konselor juga, dan sekarang menjadi asisten dosen ya di Universitas Tarumanegara. Selamat malam Pak Larasati. Selamat Selamat malam, malam. Bapak. Senang bertemu dengan Mbak Laras dan Ibu Roswiani. Teman-teman sekalian, tanpa berlama-lama kita akan berikan panggung ini kepada mereka berdua untuk mendengarkan penjelasan mereka tentang materi yang akan kita diskusikan. Baik, terima kasih. Kami berikan kesempatan kepada Ibu Roswiani dan Mbak Larasati. Terima kasih. Boleh siapa duluan? Boleh Ibu Roswiani? Terima kasih, Pak Raja. Siap. Hari ini kita akan sharing ya berkaitan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh eh, kami berdua. Mungkin nanti Laras silahkan mempresentasikan terkait hasil yang diperoleh. Silahkan Laras. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu atas perkenalannya juga. Mungkin saya share dari punya saya sendiri kali ya. Tidak mungkin Bapak. Bentar. Apakah sudah terlihat? Sudah, Mbak, sudah. Ya, sudah. Ya. Oke. Selamat malam Bapak dan Ibu. Perkenalkan kembali, saya Larasati Nawardi, biasa dipanggil Laras. Sebelumnya, saya berterima kasih telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan penelitian saya di forum diskusi ilmiah malam ini. Penelitian saya berjudul Psychological Distress sebagai Mediator Hubungan Celebrity Worship dan Maladaptive Daydreaming pada Remaja. Dan selama penelitian ini, saya dibimbing oleh Ibu Rosviani. Kalau tadi dengar judul tesisnya mungkin cukup panjang ya. Jadi malam ini saya akan mencoba menjelaskan variabel satu persatu terlebih dahulu, baru nanti akan masuk penelitian saya. Pertama, kita membahas tentang daydreaming. Daydreaming atau melamun adalah aktivitas kognitif yang terjadi saat individu berfantasi, seperti skenario imajiner, mengenang pengalaman terdahulu atau yang sudah terjadi, lalu bisa direkonstruksi ulang untuk menjadi suatu pengalaman yang baru, lalu juga perencanaan masa depan dan berfantasi. Saat individu sudah menghabiskan waktu yang signifikan untuk melamun dan konten lamunan itu semakin rumit, maka individu itu dapat dikatakan melakukan immersive daydreaming. Nah, aktivitas melamun pada immersive daydreaming sangat kompleks dan terstruktur. Individu itu bisa membuat skenario yang tidak realistis seperti menjadi artis, musisi terkenal, atau pahlawan, dan mengembangkan karakter dalam fantasi tersebut. Jadi, individu bisa membuat karakter-karakternya sendiri dalam dunia imajinasinya ini. Jadi, bisa ada dari dirinya yang menjadi suatu tokoh heroik, seperti dia jadi pahlawan, pura-puranya menjadi Superman di imajinasinya dia juga bisa menambahkan karakter-karakter yang berbeda dalam lamunannya ini, dalam daydreaming. Lalu, maladaptive daydreaming adalah bentuk patologis dari immersive daydreaming. Ini didefinisikan sebagai aktivitas fantasi yang berlebihan hingga dapat menggantikan interaksi manusia dan atau mengganggu keberfungsian individu. Individu yang melakukan maladaptive daydreaming dapat menghabiskan waktu berjam-jam berada dalam imajinasinya. Saat berada dalam lamunnya, individu itu biasanya sambil melakukan suatu gerakan tubuh, bisa seperti berjalan atau pacing,
menggerakkan tangannya, dan berbicara sendiri untuk semakin masuk, semakin immerse ke dalam dunia imajinasinya. Individu bisa dapat menjadi karakter pada dunia imajinasinya ini, seperti musisi terkenal, tokoh bintang film, tokoh heroik, dan imajinasinya ini seperti sebuah drama atau novel. Nah, ini akan mengganggu keberfungsian individu karena dia terlalu immerse atau terlalu mendalam dengan lamunannya hingga yang melupakan kewajibannya di realita. Bahkan di dalam satu kasus ada yang menghabiskan waktunya untuk melamun daydreaming itu selama 8 jam lebih. Jadi ada yang bisa sampai lupa untuk melakukan kegiatan lainnya, lupa untuk berinteraksi dengan orang lain. Jadi dia memilih untuk melamun dalam dunia fantasi internalnya itu. Gangguan tidur juga dapat muncul karena individu lebih memilih untuk melakukan aktivitas daydreaming dibandingkan untuk tidur. Nah, uniknya, individu yang melakukan daydreaming ini sadar kalau lamunan ini adalah dunia imajinasinya saja, jadi bukan realita. Jadi individu yang melakukan daydreaming ini bisa merasa bersalah, cemas, dan malu saat sadar sudah menghabiskan waktu banyak untuk melamun. Dan maladaptive daydreaming ini dapat dialami oleh semua rentang usia, dari anak-anak hingga lanjut usia. Jadi orang dewasa pun bisa untuk mengalami maladaptive daydreaming ini. Namun tahap perkembangan remaja adalah tahap perkembangan yang sering dan intens terlibat dengan perilaku melamun ini. Kalau melihat teori perkembangan, tahap perkembangan remaja adalah tahapan pencarian identitas. Dan remaja dapat menggunakan daydreaming sebagai cara untuk membentuk identitasnya dengan membayangkan dan merencanakan masa depannya. Nah, selain melamun, biasanya remaja mengidolakan diri sebagai cara membentuk identitasnya. Remaja dapat menjadikan selebriti sebagai gambaran ideal dari identitas yang diinginkannya. Jadi dia bisa melihat kalau dia punya selebriti yang dia dambakan, yang menjadikan role model untuknya, biasanya dia akan bisa membentuk identitas yang dia inginkan menjadi selebriti tersebut. Mungkin ada selebriti yang suka menolong orang lain, yang suka donasi dan lain-lain. Remaja itu bisa membangun identitas sebagai yang ingin bisa berdonasi juga membantu orang lain. Jadi remaja itu bisa mengidolakan selebriti sebagai cara untuk membentuk identitasnya. Nah, kalau kita membahas mengidolakan atau menjadi penggemar selebriti di Indonesia, fenomena ini bukan suatu hal yang baru. Mungkin Bapak dan di sini juga sering lihat dia di mall atau kafe, banyak remaja yang suka ngumpul dan bahas selebriti kesukaannya. Terus juga kalau lihat tas-tasnya mereka sekarang banyak gantungan kunci, isinya foto-foto selebriti kesukaannya mereka, gitu ya. Jadi sudah banyak sekali remaja-remaja yang terlihat kalau dia itu adalah penggemar seorang selebriti atau bahkan lebih dari satu selebriti yang dia disukainya. Lalu juga ada remaja yang nonton sepak bola di stadion karena penggemar pemain sepak bola tertentu. Jadi memang selebriti di sini bisa bintang film, penyanyi, atlet, bahkan petinggi politik atau agama. Jadi memang kalau ada yang penggemar seseorang yang politik pun bisa disebut sebagai penggemar selebriti. Bahkan mungkin kalau sekarang influencer di sosial media pun sudah banyak penggemarnya. Jadi ini bukan fenomena yang kalau sekarang terutama dalam yang kita sudah sering aktif sosial media itu bukan hal yang baru. Saat mengidolakan selebriti menjadi tidak biasa, seperti memiliki perasaan intens mengenai selebriti yang disukai, atau bahkan bisa melakukan cyberbullying kepada penggemar yang lain untuk membela selebriti kesukaannya, bisa juga melakukan aksi anarkis karena tim sepak bolanya itu tidak menang gitu ya. Perilaku tersebut dapat dijelaskan sebagai perilaku celebrity worship. Levy pada penelitiannya di tahun 1959, jadi memang celebrity worship sudah ada dari tahun 1959, dia mengatakan bahwa celebrity worship adalah tipe abnormal dari hubungan parasosial. Hubungan parasosial adalah hubungan satu arah yang dihasilkan dari rasa mengenal, dekat, maupun intim saat mengonsumsi media. Jadi hubungan satu arah ini bisa kepada tokoh publik seperti selebriti, karena biasanya kita melihat selebriti ini di media-media tertentu ya. Kalau sekarang mungkin di sosial media, di TV, di YouTube, dan lain-lain. Dan hubungan satu arah ini juga tidak hanya terbentuk pada selebriti, tapi juga bisa karakter-karakter fiksi yang kita lihat di media. Lalu terdapat 3 tingkatan celebrity worship, yaitu ada entertainment sosial, intens personal, dan borderline pathological. Tingkat
ini entertainment sosial menggambarkan ketertarikan penggemar pada selebriti favoritnya karena mampu menghibur serta menjadi alasan untuk bersosialisasi. Mungkin tadi contohnya itu remaja-remaja yang ngumpul-ngumpul yang buat komunitas penggemar seseorang, penggemar suatu selebriti. Nah, itu menjadikan selebriti favoritnya itu menjadi alasan untuk bersosialisasi dengan yang lainnya, membentuk komunitas biar dia merasakan adanya untuk menjadi penggemar itu bareng-bareng. Lalu juga melihat selebritinya sebagai yang bisa menghibur dia kalau dia mungkin hari-harinya berat gitu ya, atau hari-harinya dia sedih, jadi dia melihat selebriti favoritnya untuk menghibur dia. Lalu tingkatan kedua ada intens personal, ini menggambarkan individu yang memiliki perasaan yang lebih intens dan merasa memiliki kedekatan yang personal dengan selebriti favoritnya. Ini mungkin contohnya penggemar yang kalau melihat selebriti mungkin seperti musisi atau bintang film yang merasa itu dia itu adalah temannya dia adalah selebriti tersebut adalah temannya, jadi dia merasa oh ini dia punya hubungan dekat dengan selebriti tersebut. Lalu ada tingkatan terakhir menggambarkan perilaku ekstrim penggemar terhadap selebriti favoritnya. Jadi memang ada fantasi juga di sini yang tidak bisa dikendalikan oleh penggemar yang sudah sampai tahapan ini, sehingga dia bisa berperilaku yang ekstrim dibandingkan penggemar-penggemar lainnya, yaitu stalking atau menguntit. Bahkan kalau ada yang masih ingat dengan kasusnya Christina Grimmie, itu yang dibunuh oleh penggemarnya sendiri menggunakan hingga meninggal menggunakan senjata pistol. Itu juga salah satu bentuk dari borderline pathological ini, karena dia merasa penggemar tersebut merasa kalau selebritinya tidak boleh disukai oleh orang yang lain. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai psychological distress pada remaja. Jadi Mirowski dan Ross mendefinisikan psychological distress sebagai keadaan emosional yang tidak menyenangkan. Ini ditandai dengan gejala depresi serta kecemasan. Di Indonesia, 1 dari 4 remaja melaporkan gejala psychological distress atau depresi. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan mental remaja di Indonesia, dan faktor-faktor ini dapat saling berkaitan. Ada faktor internal, yaitu penggunaan smartphone yang berlebihan juga, kebiasaan berpikir yang terlalu berlebihan, dan lainnya. Lalu ada faktor eksternal seperti bullying, masalah akademik, pola asuh orang tua, hubungan dengan teman sebaya, kondisi ekonomi keluarga, dan juga faktor lingkungan seperti kesulitan mengakses layanan kesehatan mental, itu mempengaruhi kesehatan mental remaja di Indonesia. Dan psychological distress ini dapat menyebabkan masalah pada kehidupan, salah satunya maladaptive daydreaming. Penelitian menjelaskan bahwa individu yang mengalami psychological distress dapat memilih maladaptive daydreaming sebagai coping dalam menghadapi tekanan yang dialaminya. Jadi pada penelitian-penelitian sebelumnya menjelaskan keterkaitan antara 3 variabel penelitian ini, yaitu maladaptive daydreaming, celebrity worship, dan psychological distress. Tadi kita sudah membahas mengenai hubungan psychological distress dan maladaptive daydreaming. Lalu ada penelitian dari Valley dan kawan-kawannya menjelaskan adanya hubungan antara maladaptive daydreaming dan celebrity worship. Menurutnya, individu yang mengidolakan selebriti akan terlibat lebih dalam dengan fantasi. Selanjutnya, penelitian menyatakan bahwa celebrity worship memiliki hubungan positif dengan gejala depresi dan kecemasan. Itu adalah 2 aspek utama dari psychological distress, sehingga dapat menjadi salah satu faktor munculnya psychological distress pada individu. Lalu dari penelitian sebelumnya, terdapat gap penelitian berupa pengujian model hubungan antara ketiga variabel pada individu tersebut, dan masih sedikitnya penelitian menjadikan remaja sebagai partisipan pada penelitian dengan variabel-variabel tadi. Padahal tadi kalau dilihat dari penjelasan sebelumnya, variabel-variabel ini atau perilaku-perilaku ini banyak muncul juga di remaja, tapi masih sedikit sekali penelitian yang menjadikan remaja sebagai partisipannya. Lalu tujuan penelitian adalah untuk mengetahui peran psychological distress sebagai mediator pada hubungan antara celebrity worship dan maladaptive daydreaming pada remaja. Untuk partisipan pada penelitian saya berjumlah 448 remaja antara 15 sampai 18 tahun dan penggemar dari satu selebriti. Mayoritas partisipan berjenis kelamin perempuan, tinggal di luar Jabodetabek, sedang menempuh pendidikan SMA atau SMK, dan telah menyukai selebriti selama lebih dari 2 tahun. Desain penelitian ini adalah kuantitatif non-eksperimental, pengukuran menggunakan Maladaptive Daydreaming Scale atau MDS-16 untuk mengukur pengalaman partisipan mengenai perilaku maladaptive daydreaming, Celebrity Attitude Scale atau
CAS untuk mengukur sikap partisipan terhadap selebriti favoritnya, dan Kessler Psychological Distress Scale atau K10 untuk mengukur psychological distress partisipan. Semua alat ukur sudah diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia dan reliable untuk digunakan dalam penelitian. Untuk uji hipotesis, uji regresi linier untuk melihat hubungan antar variabel dan uji proses dalam SPSS digunakan. Pertama, hasil menunjukkan bahwa celebrity worship secara signifikan berpengaruh terhadap psychological distress dengan arah hubungan positif. Kedua, celebrity worship dapat mempengaruhi maladaptive daydreaming dengan arah hubungan positif antara dua variabel. Lalu selanjutnya ada pengaruh yang signifikan pada psychological distress terhadap maladaptive daydreaming dengan arah hubungan yang positif. Uji hipotesis menggunakan proses makro for SPSS menunjukkan bahwa rentang interval kepercayaan atau confidence interval tidak mencakup nilai 0, sehingga dapat disimpulkan bahwa psychological distress berperan sebagai mediator signifikan pada hubungan antara celebrity worship dan maladaptive daydreaming. Hipotesis penelitian diterima. Selanjutnya mungkin kita membahas hasil dari penelitian yang sudah tadi disebutkan. Penelitian pertama menunjukkan bahwa hasil penelitian pertama menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat celebrity worship, maka psychological distress yang dialami oleh individu akan semakin tinggi. Nah, ini temuan ini sejalan dengan studi-studi sebelumnya dari Malby dan kawan-kawannya di 2001 dan di 2004 yang menemukan hubungan tingkat worship dengan kesehatan mental yang semakin memburuk, seperti tingginya kecemasan, depresi, dan tingkat stres. Sebenarnya banyak sekali faktor yang banyak sekali hal-hal yang berhubungan dengan celebrity worship, dan memang ada banyak buruknya, seperti semakin memburuknya body image pada individu, dan juga self esteem juga semakin buruk, biasanya ada hubungannya dengan tingkat celebrity worship. Lalu penemuan kedua menunjukkan bahwa individu yang memiliki tingkat celebrity worship yang tinggi akan melakukan maladaptive daydreaming lebih intens. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa celebrity worship dan maladaptive daydreaming ini memiliki hubungan positif dengan fantasy proneness, dan keduanya memiliki hubungan yang besar terhadap hubungan interpersonal, edukasi, serta performa kerja individu. Individu dengan tingkat celebrity worship yang tinggi juga dapat menggunakan selebriti favoritnya sebagai karakter dalam lamunan yang intens. Jadi memang ada penelitian sebelumnya yang menjelaskan kalau maladaptive daydreaming ini memiliki tema. Ya, kalau ada individu yang melakukan daydreaming ini memiliki tema yang paling sering dilakukan, yang ada tema yang paling sering dibuat oleh individu yang mengalami daydreaming itu adalah biasanya kekayaan. Maksudnya dia membuat karakter dirinya sendiri itu menjadi orang yang mungkin lebih kaya, lebih memiliki segalanya, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah hubungan romantis. Dan hubungan romantis ini biasanya memang banyak dilakukan dengan selebriti favoritnya biasanya. Atau mungkin dengan orang yang kalau dia suka tapi nggak berani untuk menyatakannya, nah di lampunannya itu dia bisa mempunyai hubungan tersebut. Tapi banyak juga mengenai selebriti dan memiliki hubungan romantis di dalam lamunannya tersebut. Lalu selanjutnya, penemuan ketiga menunjukkan bahwa semakin tinggi psychological distress yang dialami oleh individu, maka aktivitas maladaptive daydreaming akan dilakukan lebih intens. Jadi, penelitian sebelumnya menjelaskan juga bahwa hubungan positif ini terjadi karena individu dengan gejala depresi dan cemas akan menggunakan maladaptive daydreaming sebagai coping mechanism untuk menghadapi perasaan dan situasi negatif. Jadi, individu akan menggunakan maladaptive daydreaming sebagai cara untuk keluar dari permasalahan yang ada di realita. Jadi, dia mengesampingkan realita yang ada, yang sulit buat dia, yang susah buat dia, dan menggunakan lamunannya dia, dunia-dunia yang sudah dia buat secara kompleks dan penuh dengan karakter yang menyenangkan. Jadinya dia lebih memilih untuk menggunakan maladaptive daydreaming. Jadinya dia banyak melupakan kewajibannya dia, banyak menyendiri jadinya karena lebih fokus dengan lamunannya dia dibandingkan bersosialisasi dengan orang lain. Lalu penemuan keempat adalah psychological distress berperan sebagai mediator dalam hubungan celebrity worship dan maladaptive daydreaming pada remaja. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya obsesi individu terhadap selebriti, psychological distress seperti depresi atau cemas yang dialami oleh individu akan semakin tinggi. Sehingga perilaku maladaptive daydreaming akan semakin intens untuk menghindar dari perasaan cemas maupun yang dialami oleh individu. Jadi akan semakin intens perlakuan
melakukan maladaptive daydreaming-nya. Lalu, saran yang dapat diberikan untuk peneliti selanjutnya adalah dapat memperdalam data penelitian dengan menambahkan pertanyaan pada informasi penelitian mengenai tema daydreaming. Peneliti juga dapat menggunakan desain penelitian mixed method agar mendapatkan gambaran lebih menyeluruh mengenai topik pembahasan dan meningkatkan validitas temuan. Kemudian, peneliti juga dapat melanjutkan penelitian dengan mencari faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan celebrity worship dan maladaptive daydreaming karena literatur terkait topik-topik ini masih terbilang sangat sedikit. Kesimpulannya, penelitian ini menemukan bahwa seks berperan sebagai mediator dalam hubungan celebrity worship dan maladaptive daydreaming pada remaja. Penelitian ini menekankan pentingnya menangani psychological distress pada remaja, begitu pula aktivitas mengidolakan selebriti yang berlebihan. Terutama jika remaja ini memiliki ketertarikan dengan selebriti yang berlebihan yang sudah sampai ekstrim tadi ya, terutama dengan tingkatan borderline pathological, sehingga untuk bisa menghindari kecenderungan untuk melakukan aktivitas maladaptive daydreaming yang bisa mengganggu keberfungsian individu tersebut. Oke, sekian penjelasan saya mengenai penelitian tes yang telah saya buat. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Ini kalau di gambar yang lagi ditunjukkan ini, itu ada individu yang mengalami maladaptive daydreaming dan menjelaskan kalau maladaptive daydreaming itu yang dirasakan adalah yang seperti di gambar ini. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Maaf Pak Raja, nggak kedengaran suaranya Pak Raja. Berarti tidak kedengaran suara saya ya. Boleh Iya, ditutup ini sekarang PPT-nya. baru kedengeran. Mbak Laras, ditutup Iya, dulu Pak. PPT. Iya, Pak. Iya, saya tanpa earphone ini aja supaya kedengaran ya. Iya, Pak. Baik, terima kasih sekali lagi atas pemaparannya yang singkat, padat, dan jelas ya. Kesempatan berikut kita berikan kepada Ibu Rosviani jika ada beberapa poin catatan, tambahan, atau pelengkap dari penelitian Mbak Laras tadi. Disilahkan Ibu Rosviani. Baik. Terima kasih Pak Raja. Untuk rekan-rekan semua, tadi yang seperti sudah disampaikan oleh Laras bahwa penelitian ini kami lakukan sebagai salah satu bentuk persyaratan kelulusan magister profesi. Nah, tadi yang sudah disampaikan Laras bahwa kita tahu bahwa memang di era digital ini remaja itu memang sangat mudah terpapar dengan kehidupan selebriti. Ya, apalagi nggak cuman kita sebagai dewasa, remaja itu udah menggunakan yang namanya gadget atau penggunaan media sosial. Atau mungkin mereka menggunakannya melihat paparan kehidupan selebriti itu di berbagai platform hiburan lain, nggak cuman media sosial, tapi juga mungkin yang orang dewasa sekarang nggak kenal apa sih media sosial, kan nggak cuman IG, Facebook, YouTube, tapi ada lagi apa? Escort gitu ya. Terus ada apa lagi tuh yang macam-macam Snapchat TikTok. gitu ya. Mungkin TikTok gitu ya. Nah, ini adalah saluran yang sebenarnya membuat remaja mudah terpapar untuk konten-konten kehidupan selebriti atau selebgram atau orang-orang yang terkenal sebagai streamer gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita mengidolakan figur publik, ya, public figure ini kita idolakan itu hal yang wajar gitu. Tapi mungkin pertanyaannya ini bisa dapat kita refleksikan, apakah memang ketertarikan yang berlebihan ini menjadi sesuatu hal yang wajar, dan kalau kita refleksikan kembali, apakah remaja ini terpapar sejak kapan gitu?
sejak kapan mereka bisa terpapar atau mungkin mengidolakan secara berlebihan terkait dengan selebriti yang memang mereka idolakan. Nah, jadi dalam penelitian ini karena berbagai macam pertanyaan yang mungkin sejak kapan, mungkin apakah memang mengidolakan seseorang itu menjadi suatu hal yang patologis atau tidak. Nah, inilah yang menjadikan penelitian ini ingin diteliti. Ya, tadi udah dijelaskan berkaitan dengan definisi dari maladaptive daydreaming, di mana berhayal gitu ya, orang ngelamun, berhayal, intens, menghayalnya berlebihan sehingga mengganggu kehidupan sehari-hari, jadi nggak bisa belajar atau nggak bisa melakukan aktivitas keseharian. Jadi ngapain dong? Ya ngelamun, bengong gitu ya. Mungkin tadi Laras bisa tampilkan sebenarnya sih gambar orang ngelamun tuh kayak gimana gitu. Ya atau contoh nyatanya. Nah, cuman di sini yang ditampilkan dalam hasil penelitian ini adalah memang menghayal atau maladaptive daydreaming yang berkaitan dengan adanya celebrity worship, ya. Terikatan emosional nih, kayaknya erat banget ikatannya dengan selebriti yang memang diidolakan. Nah, akhirnya nanti ini akan berkembang menjadi yang namanya obsesi. Obsesi itu adalah pikiran yang berulang berkait dengan satu hal yang dalam hal ini adalah selebriti yang diidolakan. Nah, ketika adanya obsesi, tadi kan Lara sudah menjelaskan eh, bahwa obsesi yang berlebihan ini bisa mengarah pada yang namanya pathological distress, sampai ada fenomena kasus si selebritinya itu dicelakai oleh si penggemar. Ya mungkin kasus seperti ini banyak, tapi tidak eh, serta ditampilkan di TV atau media sosial, sehingga pelaporannya itu masih sedikit. Nah, kondisi di mana obsesi yang teramat besar terkait dengan selebriti, ya di mana setiap hari ngelamun, menghayal secara intens, maka ini ini merupakan bagian dari stres, kecemasan, dan perasaan tertekan yang sebenarnya dialami oleh individu. Ya, tadi udah dijelaskan metodenya dengan 448 remaja. Saya juga nggak tahu nih gimana Laras ngambil data sebanyak ini ya. Mungkin nanti teman-teman bisa tanyakan ya. Dan mengukur dengan 3 instrumen yang pastinya setiap instrumen itu juga nggak sedikit item pertanyaannya. Tapi hasil penelitian dari Laras yang udah dilakukan oleh kami ini terlihat bahwa semakin tinggi adanya ketertarikan dengan selebriti, maka semakin tinggi juga kecenderungan kita berhayal berlebihan. Nah, ini kita bisa refleksikan apakah kita salah satunya atau bukan nih. Nah, ini kita bisa bonding ya, refleksikan dengan diri sendiri apakah ada selebriti tertentu yang kita idolakan sehingga semakin meningkatnya perilaku menghayal kita ini. Terus hasil penelitian juga menunjukkan bahwa memang adanya hubungan ya celebrity worship dengan meningkatnya tekanan psikologis. Jadi kalau orang menggemar banget gitu ya, tapi nggak kesampaian ketemu, nah ini jadi bikin cemas, stres gitu ya. Dan orang yang melamun, nah ini juga refleksi untuk kita semua bahwa melamun, menghayal, berfantasi, boleh nggak? Ya boleh kalau memang pada kadarnya. Tapi kalau memang ini kelebihan, maka ini berhubungan dengan adanya tekanan psikologis. Jadi artinya orang yang sering melamun, umumnya itu punya tekanan psikologis, apakah stres, banyak kerjaan, bingung mana duluan yang mau dikerjain, atau mungkin pengen sesuatu nggak kesampaian, nah sehingga menimbulkan tekanan psikologis. Jadi ketertarikan yang berlebihan dengan selebriti secara tidak langsung ini menyebabkan maladaptive daydreaming, ya berhayal yang berlebihan terkait dengan selebriti, tapi di sini melalui peningkatan tekanan psikologis
yang dirasakan oleh individu. Ya, mungkin dari teman-teman masih belum kebayang atau ternyata terbayang sesuatu yang ingin ditanyakan, ya mungkin kita bisa langsung aja dengan sesi diskusinya gitu ya, Pak Raja ya. Biar Ya, nggak ya, bosen ya, ya, dengerinnya ya. malam-malam, dengerin kuliah kayaknya ngantuk. Mendingan kita langsung aja kalau emang teman-teman ada yang mau ditanyakan kepada Laras, terutama Laras nih. Nanti saya akan bantu jawab. eh, ada hal yang mungkin ingin diperjelas atau dikonfirmasi atau mungkin pengen tahu metodenya atau prosedurnya, silakan. Saya kembalikan ke Pak Raja. Terima kasih. Baik, Bu Rosviani, terima kasih atas tambahannya. Teman-teman sekalian, ya, sebagaimana tadi dikatakan oleh Bu Rosviani bahwa eh, fenomena mengagumi selebriti itu ya biasa ya. Nah, orang melamun, berfantasi, ya bisa. Yang menjadi persoalan ya kalau berlebihan dan menjadi wujud atau bentuk dari ya lepas dari tekanan ya, gangguan psikologis. Ya, saya masih ingat itu misalnya ya ketika masih kecil itu tahun 80-an seorang artis terkenal eh, anggota The Beatles ya, Anda mungkin pernah dengar nama itu John Lennon. Konon John Lennon itu justru dibunuh dan ditembak oleh penggemarnya ya. Jadi kalau kita lihat dari perspektif ini, apakah sebetulnya peristiwa itu merupakan dampak dari psychological distress ya, atau ya dari media yang pernah beredar ya, kita pernah dengar ucapannya, dia katakan saya memiliki John Lennon itu dan saya tidak ingin orang lain memilikinya, maka cara saya memiliki adalah dengan membunuhnya. Nah, itu jadi milik saya. Jadi kebayang nggak? Jadi ya tadi sudah disinggung oleh Ibu Rosviani ya bahwa ada kemungkinan bahwa penggemar itu ya melukai atau begitu ingin memilikinya gitu ya, sampai nyawanya pun ingin dimiliki. Sangat berbahaya kan, ini sudah merupakan sebuah gangguan ya. Baiklah teman-teman, untuk lebih hangatnya, lebih semangat ya, kita berikan kesempatan kepada Anda untuk bertanya ya. Tapi sebelum sampai ke pertanyaan tersebut, Miss Hartina, apakah ada video? Masih ada kah? Nggak ada, Pak. Udah nggak ada, Pak. Oh, tidak ada. Jadi sekarang tidak ada lagi video, Iya, jadi udah nggak kita ada, Pak. bisa lempang ke acara berikutnya. Nah, kita punya dua teman pada malam hari ini yang menjadi panelis ya. Jadi kita berikan kesempatan kepada mereka dulu untuk ya memberikan katakanlah komentar atau pertanyaan ya terkait eh, materi yang disampaikan tadi oleh kedua narasumber, yaitu teman kita Jessica Putri dan Yusen Febrinisa ya, Febrinisa. Mbak Yuseyu Fitri Nisa, Pak. Iya. Jadi untuk itu kita beri kesempatan kepada mereka berdua dulu. Nanti sesudah ditanggapi kita akan beri kesempatan kepada forum yang lebih luas. Silakan Mbak Jessica dan Febrinisa. Ya, selamat malam Pak Raja, Bu Selamat malam. Rusliani, dan Mbak Larasati. Eh, saya mau bertanya tentang, tadi kan ada disebutkan bahwa rentang umur atau usia yang Mbaknya cari itu di umur 14 sampai 18 ya. Eh, Sedangkan kita mengetahui bahwa remaja itu kan cukup panjang, lebih daripada 14 sampai 18 itu. Nah, apakah ada dasarnya Mbak Larasati memilih rentang usia tersebut? Apa alasannya? Dan kira-kira di umur berapa sih paling banyak hal itu, si daydreaming ini kritis gitu? Masa-masanya paling kritis itu di usia apa? Yang mana? Terima kasih. Ya, terima kasih
Mbak Jessica. Cuman satu pertanyaan, Mbak Jessica. Baru itu Pak yang terpikirkan Pak. Oh, baru itu ya. Jadi Iya, yang lain menyusul ya. iya Pak. Oke, baik. Kemudian kita berikan kepada Mbak Fibrinisa ya. Baik, Pak Raja, terima kasih. Izin Pak, saya Ya, bertanya kepada Kak Larasati atau Fibrinisa. Ibu Raswiani. Eh, Mungkin ada beberapa pertanyaan ya Kak. Untuk yang pertama itu tadi kan partisipannya laki-laki dan perempuan. Apakah ada perbedaan tingkat maladaptive daydreaming antara laki-laki dan perempuan? Kemudian pertanyaan yang kedua itu tadi celebrity worship itu kan ada 3 level ya Kak. Nah di data yang Kakak dapat itu apakah ada presentasenya? Kebanyakan itu partisipan itu berada di level mana gitu. Seperti itu. Dan satu lagi ya Kak, dalam konteks pendidikan gitu. Eh, Misalnya posisi seorang guru itu perannya bagaimana untuk mencegah fenomena ini, mencegah fenomena yang berlebihan itu, celebrity worship atau uh, maladaptive daydreaming ini. Terima kasih. Sekian. Baik, terima kasih Mbak Fitrinisa atas pertanyaannya. Jadi ada satu dari Mbak Jessica, ada 3 dari Mbak Fitrinisa. Apakah mau ditanggapi dulu Mbak Laras dan Bu Raswiani? Silahkan ditanggapi dulu. Saya izin langsung menanggapi ya Pak. Ya, ya. Mungkin dari pertanyaan Mbak Jessica terlebih dahulu, tentang rentang umur 15 sampai 18 tahun. Kalau dilihat dari teori tentang tahapan perkembangan remaja, perkembangan remaja itu rentang usianya mungkin nggak cuma 15 sampai 18 tahun. Tapi kenapa saya memakai rentang umur tersebut? Karena um, mengikuti penelitian sebelumnya dan juga memikirkan tentang pemahaman remaja terhadap alat ukur yang digunakan. Itu juga salah satu concern dari penelitian ini karena lumayan kalau dia masih umur SMP, umur SD yang mungkin udah akhir gitu ya, atau SMP, itu kemungkinan besar mereka masih belum paham kira-kira apa sih yang dimaksud dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Dan itu juga uh, di- itu juga menjadi salah satu concern untuk penelitian ini karena penggunaan alat ukurnya ini juga translasinya belum ada di Indonesia saat saya melakukan penelitian, jadi memang meminta bantuan expert judgment untuk membuat translasinya, sehingga itu salah satu concern dari salah satu expert judgment saya saat menggunakan alat ukur tersebut. Lalu pertanyaannya juga ada mengenai daydreaming ini di umur berapa yang paling kritis. Jadi kalau untuk penelitian-penelitian sebelumnya itu menyatakan memang daydreaming sendiri bisa digunakan oleh anak-anak biasanya. Anak-anak biasanya memang suka melamun, suka membayangkan kira-kira di masa depan dia mau ngapain atau mungkin sebelumnya dia hari-hari sebelumnya apa yang dia lakukan gitu. Memang ada anak-anak itu bisa sering melamun. Tapi memang tahapan perkembangan remaja ini yang paling sering karena dia ada tekanan akademis yang membuat dia merasa realita ternyata sulit ya. Jadinya dia mau kabur ke lamunannya itu untuk menenangkan diri mereka dan juga bisa menggunakan daydreaming ini untuk menghayal kira-kira ke depannya dia akan menjadi apa ya gitu. Jadi untuk yang kritis itu mungkin di remaja ini yang perlu kita perhatikan lebih dalam lagi kira-kira lamunannya remaja-remaja ini berlebihan atau tidak. Jadi memang ada penelitian yang menjelaskan kalau daydreaming itu seharusnya menurun setelah remaja. Karena mungkin orang-orang dewasa mungkin lebih sibuk ya dengan aktivitas dalam realitanya. Tapi memang maladaptive daydreaming masih bisa dilakukan oleh usia-usia yang lebih dewasa juga. Cuma memang remaja ini yang menjadi concern karena masih memiliki kecenderungan untuk melamun dari dia pas masih kecil, tapi semakin banyak tekanan di lingkungannya dia dan itu menjadikan dia kabur untuk ke lamunannya itu, ke daydreamingnya itu gitu Pak Jessica.
Mungkin ada tambahan dari Ibu? Ya, tadi udah dilengkapi Laras ya. Mungkin kita bisa lihat kenapa sih usia berapa yang paling banyak mengalami maladaptive daydreaming. Kita perlu perhatikan waktu masih anak-anak, seringkali kita melakukan namanya eh, imaginary playmate ya. Jadi adanya temen tapi itu dalam imaginary. Itu masa anak-anak mungkin usia 4, 5 tahun yang kadang kita lihat itu suka main bermain fantasi. Oh, main mobil-mobilan sendiri tapi kok asik banget gitu. Nah, biasanya itu masa masih anak-anak. Nah, harusnya ketika remaja itu sudah terbentuk perkembangan kognitif yang lebih matang, di mana anak mampu membedakan yang namanya realitas dan fantasi. Sehingga kalau kita lihat remaja itu merupakan usia awal eh, yang kita sebut kalau di klinis itu namanya onset ya. Onset itu kemunculan pertama yang harusnya imajinasi dan realita itu sudah mampu dibedakan. Nah, ketika itu masih berlanjut ke usia remaja, usia 12 sampai 15 tahun, maka di sini yang perlu diwaspadai, apakah memang eh, daydreaming ini, melamun, berfantasi ini merupakan sesuatu hal yang wajar atau tidak. Sehingga ini adalah puncak di mana perkembangan otak individu itu mulai berkembang dengan baik, sempurna, di mana dia mampu membedakan hal-hal yang bisa dilihat ataupun yang tidak dilihat. Nah, karena berkaitan dengan perkembangan ini, maka harusnya di usia remaja itu sudah bisa mengembangkan imajinasi yang lebih tinggi. Jadi ini adalah onset perkembangan imajinasi yang lebih tinggi. Jadi udah tahu tuh kalau kita di apa melihat uang gitu ya yang warnanya merah udah asosiasi wah itu uangnya mahal gitu 100.000 gitu. Tapi kan anak-anak belum tahu, jadi belum bisa membedakan. Nah ini usia awal titik perkembangan imajinasinya lebih tinggi, daya abstraksinya juga berkembang dengan baik. Nah pada kondisi remaja ini, konsentrasi seseorang individu itu nggak lagi terhadap orang tuanya, tapi udah mulai ke lingkungan sosial. Udah mulai sibuk belajar, main. Teman-teman itu orang-orang yang paling penting lah bagi si remaja ini. Sehingga di sini muncul tekanan sosial. Tadi Lara sudah bilang ada tekanan akademik. Nah, tekanan-tekanan ini kalau tidak bisa diatasi, maka si anak akan mengalami yang namanya stres. Si remaja ini stres. Stres ini kalau pada usia remaja, stres mereka biasanya belum bisa melakukan yang namanya coping atau strategi untuk mengatasi masalah. Ya, sehingga cara yang paling gampang itu ngelamun, diem gitu, nge-freeze. Ya, kalau kalau teman-teman belajar stress respon, maka itu salah satunya adalah freezing. Saat freezing ngapain? Ya, ini adalah cara melarikan diri dalam dari situasi yang stres. Itu ngapain? Ya, mencari hal-hal yang mungkin disenangi, dapat mereduksi stres. Salah satunya apa yang lamun, bengong, aduh bingung ya mau ngapain gitu. Karena strategi untuk mengatasi masalahnya belum berkembang. Nah, makanya kenapa dipilih usia remaja awal, yaitu 12 sampai 15 tahun. Gitu penjelasannya, cukup atau masih kurang, Iya, Bu. Mbak Jessica? Tapi saya mau tanya lagi, Bu. Tadi kan ada susulan Mhm, ceritanya, Ya, Bu. mhm, silakan Eh, mhm, Mbak Jessica. ya, sudah terpikirkan, Pak. mhm. Apakah em, variabel-variabel yang lain juga mempengaruhi? Kan tadi Ibu bilang bahwa seharusnya perkembangan kognitif di remaja usia setelah itu lebih bisa berkembang gitu ya, Bu. Apakah ini juga dipengaruhi karena misalnya asuhan orang tua ataupun
kondisi ekonomi, apakah hal-hal itu juga mempengaruhi tingginya daydreaming ini gitu. Faktor-faktor itu mempengaruhi kognitif juga nggak sehingga kalau misalnya yang kognitifnya kurang kurang berkembang gitu kan kurang jadinya kurang daydreaming terus kurang gitu. pinter gitu, Em, ngelamun. iya iya mungkin mungkin seperti itu ya. Ada faktor-faktor lain nggak gitu yang mempengaruhi Oke. eh, Nah, gimana? mungkin kenapa remaja tuh rentan gitu ya untuk mengalami yang namanya daydreaming gitu ya. Ya salah satunya adalah cara penyelesaian masalah yang mereka hadapi itu belum efektif. Jadi mereka belum paham bagaimana menyelesaikan suatu masalah. Ya, contohnya lah misalkan minggu depan mau ujian, terus cemas. Tapi dia tidak menyadari kecemasan itu karena mau ujian. Jadi harus sebagai orang tua atau orang-orang yang ada di lingkungannya harus perlu menyadarkan bahwa kamu cemas karena mau ujian. Nah, selain itu juga eh, ya karena regulasi emosi remaja itu belum stabil, di mana masih mementingkan yang namanya ego. Ya, ego ini masih berkembang nih kalau kita belajar dalam teori kepribadian, ada yang namanya ego, the self, the I, saya ini siapa gitu. Nah, ini belum ini adalah egonya itu belum stabil gitu. Makanya seringkali kadang remaja merengek, merasa lebih pinter, tapi giliran ditanya nggak bisa, nolak, nggak mau gitu. Ini adalah fase kebutuhan akan identitas, adanya validasi yang tinggi. Nah, apalagi ditambah remaja ini kan ngerasa paling benar, paling bisa. Kalau belajar sesuatu, pasti dia yang akan paling vokal mengatakan bahwa iya udah tahu, iya udah tahu. Kalau dibilangin pasti begitu jawabnya. Karena karena apa? Ya egonya masih berkembang. Kebutuhan akan validasinya tuh masih tinggi gitu. Karena dia baru mengenal yang namanya dari lingkungan rumah ke lingkungan sosial. Ya, jadi sebenarnya kalau yang namanya ngelamun ya orang dewasa juga ngelamun gitu. Nah, biasanya kan orang ngelamun tuh kalau nggak ngerti gitu, mau ngapain ya, bengang bengong gitu. Atau mungkin ada harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan, terus jadinya bengang bengong gitu. Karena nggak tahu cara penyelesaiannya mesti gimana. Nah, ini kebingungan. Kalau tadi ditanyakan apakah ada kontribusi pola asuh, ya kalau suatu gangguan itu kan sebenarnya kontribusinya nggak cuma pola asuh, nggak cuma dari lingkungan, tapi faktor genetik. Mungkin aja ada pola asuh yang kurang harmonis, orang tuanya atau mengabaikan, sehingga si anak stres, nggak punya penyaluran untuk cerita, makanya dia dipikirin sendiri, tapi pikirin sendiri juga nggak bisa memecahkan masalahnya, sehingga jadinya bengang-bengong. Atau mungkin faktor genetik secara intelijensi itu tidak tidak intelijensinya kurang baik, kurang apa rendah gitu ya. Terus kemudian tidak ada stimulasi sehingga ketika mendapatkan masalah atau tekanan dalam lingkungan dia jadinya bingung gitu mau gimana. Orang dewasa aja juga banyak kok yang kayak gitu, apalagi yang bengong-bengong gitu ya, apalagi yang anak-anak, yang dimana fase masih mudah untuk dipengaruhi, karena ini adalah periode pembentukan kepribadian yang belum optimal. Begitu, Mbak. Ya, terima kasih Bu penjelasannya. Terima kasih Mbak Sama-sama. Larasati. Oke, baik. Terima kasih jawabannya yang sangat lengkap pada dua panelis kita ya. Sekarang kita buka untuk forum yang lebih luas ya, teman-teman yang Oh, memiliki. belum dijawab juga ya ini, Hah? Pak. Masih ada ya? Pertanyaannya Mbak Satu. Yuseu belum dijawab. Oh iya ya betul. Baru satu rupanya. Iya. Baru satu yang puas, satu lagi belum puas rupanya. Harus dipuaskan itu. Iya, 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 iya. Maaf Mbak Fi Fitrinsa, Fitrinisa atau Fitri ya. Silakan untuk pertanyaan Oke. Fi.
Ada Saya 3 izin lagi jawab. pertanyaan itu. Iya, Iya, iya. saya izin jawab ya Pak. Untuk Mbak Yusuf Fitri Nisa, tadi bertanya kira-kira apakah ada perbedaan tingkat maladaptive daydreaming pada perempuan dan laki-laki. Ini kalau dalam penelitian saya, kalian sudah diuji, yang sudah melakukan uji beda, gitu ya. Uh, itu sudah dilakukan uji beda dan hasilnya itu tidak ada perbedaan antara tingkatan laki-laki dan perempuan. Jadi berdasarkan datanya itu sih tidak ada perbedaan yang signifikan ya antara keduanya. Lalu juga tadi ada pertanyaan mengenai persentase kira-kira untuk tingkatan celebrity worship-nya bagaimana dari hasil penelitian ini. Kalau dari hasil presentase ada, cuma memang saya belum masukkan di presentasinya tadi ya. Untuk tingkat celebrity worship yang paling tinggi itu dalam penelitian saya ada intens personal, alias yang kedua, yang sudah memiliki perasaan intens gitu ya, dan sudah menganggap selebriti itu adalah teman personalnya penggemar tersebut, itu berada pada persentasenya 67,2%. 67,2%. Misalnya untuk entertainment sosial berada di 16,5% dan borderline pathological juga 16,3%. Jadi kalau jumlah partisipannya memang di celebrity worship yang di tingkat intens personal itu ada 301 orang yang berada pada tingkatan tersebut. Cukup banyak dan cukup concern untuk kita semua ya. Karena berarti banyak banyak remaja yang sudah menganggap selebriti itu dekat sama dia, sudah menjadi temannya sendiri gitu. Dan itu memang bisa nyambung juga dengan pertanyaan Mbak Yusuf Firtinisa yang ketiga tadi, kira-kira bagaimana gitu ya sebagai mungkin dari orang tua dari segi pendidikan bagaimana untuk menghadapi seperti maladaptive daydreaming pada anak atau mungkin celebrity worship yang sudah berlebihan gitu. Uh, di zaman sekarang yang banyak di media sosial gitu ya, banyak menggunakan media sosial, kalau untuk orang tua terutama yang paling bisa dilakukan itu adalah monitoring. Karena sekarang itu kan banyak aplikasi yang bisa digunakan anak-anak ya. Jadi memang ini saatnya orang tua untuk bisa lihat dan bisa memonitor langsung, dan sekarang ini juga banyak parent lock, terus juga untuk mengakses aplikasi tersebut harus ada dari orang tuanya juga gitu ya. Jadi uh, monitoring dari orang tua tersebut juga penting karena jadi memahami gitu ya kalau anak-anak itu apakah sudah melakukan menjadi penggemar yang berlebihan atau mungkin lamunan-lamunan yang dilakukan. Dan orang tua juga harus aware dan harus sadar bagaimana kira-kira perilaku anaknya itu dalam kesehariannya. Jadi memang itu adalah mungkin langkah pertama yang paling bisa dilakukan oleh orang tua untuk lebih aware kepada kira-kira perilaku anaknya itu bagaimana ya dalam kesehariannya dan juga di sosial media. Karena mungkin nggak terlihat kalau di realita di dunia nyata, tapi di sosial media itu terlihat jelas kalau dia sedang bagaimana. Itu mungkin yang hal-hal yang bisa dilakukan oleh orang tua. Ini ada tambahan dari Ibu. Oke, saya menambahkan ya bahwa ini peran guru, tadi pertanyaan kan peran guru ya, peran guru, orang tua ini gimana gitu untuk mencegah adanya celebrity worship atau adaptive daydreaming ya. Nah, pertama sebenarnya gini, celebrity worship itu kan diperoleh dari adanya paparan media sosial digital saat ini. Jadi guru dan orang tua bisa meningkatkan literasi media ya. Jadi guru bisa bantu siswanya bahwa konten-konten selebriti yang di media itu mungkin tidak sepenuhnya benar. Ya, jadi kita meningkatkan kesadaran bagi si remaja ini, si siswa ini, ya. Terus kita bisa juga memberikan pemahaman kepada remaja bahwa hubungan dengan selebriti, ya kalau kita menggemari sesuatu boleh, tapi kalau hubungannya itu berlebihan, itu sebenarnya hubungan satu arah. Kalau kita sebut ini parasosial. Hubungan satu arah itu artinya ya cuman si siswa doang yang menggemari, tapi selebritinya belum tentu. Jadi hubungan itu bukan hubungan yang nyata. Nah, itu awareness itu yang harus ditingkatkan. Jadi guru dan orang tua bisa jelasin, coba dong si siswa suruh melihat atau diskusi di kelas apa yang nyata, apa yang tidak nyata ditampilkan dari media.
Nah, bisa dianalisis kontennya tuh di artisnya nampilin ini bener nggak seperti itu gitu ya. Nah, lalu kemudian tujuannya adalah apa? Biar si siswa itu tahu sesuatu yang nyata dan tidak nyata sehingga tidak menginternalisasi. Jadi tidak memasukkan hal-hal yang dia yakini benar menjadi bagian dari dirinya. Ya, itu yang bisa dilakukan. Hal lainnya apa? Ya, mengembangkan kesadaran tadi self awareness. Ya, kita juga bisa menyadarkan siswa gitu ya atau remaja bahwa mereka itu punya maladaptive daydreaming, berfantasi. Kita bisa sampaikan bahwa itu adalah cara untuk melarikan diri dari situasi nyata. Orang yang berfantasi itu kan sebenarnya tidak mau melihat kenyataan yang sebenarnya. Jadi pengen hidup di dunia fantasi yang memang ngapain aja boleh gitu. Boleh kan kalau kita ngelamun ngebayangin apapun, boleh. Nggak ada yang sifatnya salah. Fantasi itu semua boleh dilakukan. Tapi kita bantu siswa untuk melihat bahwa oke, berfantasi boleh, tapi tidak berlebihan. Nah, ini merupakan cara untuk melarikan diri sebenarnya dari dunia nyata. Nah, kita bisa gali apa sih di dunia nyata yang dia mengalami kesulitan-kesulitan. Ya, dengan apa? Ya, dengan diskusi, dengan mungkin disuruh journaling, diceritain perasaannya, gimana hubungan dia dengan temennya, dengan orang tuanya, gitu. Ya, itu untuk meningkatkan self-awareness. Lalu mungkin juga kayak maladaptive daydreaming itu sebagai cara untuk melarikan diri ya, coping terhadap stres. Maka kita bisa ajarkan ya mungkin tarik nafas, grounding gitu ya, bantu untuk mereka mencari alternatif pemecahan masalah yang bisa dilakukan seusia mereka. Ya kayak misalkan cemas, oke kalau cemas coba pegang bola diremes-remes misalkan. Nah itu kan cara problem solving untuk menurunkan kecemasan. Atau mungkin diajak olahraga, gerak-gerak tubuh gitu. Atau mungkin diajak, ya pastinya diajak bicara. Tapi kalau sebelum mereka nggak bisa diskusi atau bicara hal yang dia pikirkan, maka ya yuk kita latihan dulu pernafasan. Tarik nafas dulu yuk, misalkan bareng sama ibu guru yuk gitu. Tarik nafas dari hidung, keluar dari mulut gitu. Ya sampai dia rileks, baru diajak ngobrol. Begitu mungkin beberapa strategi yang bisa dilakukan untuk remaja-remaja yang suka ngelamun. Ajak aktivitas, jangan disuruh bengong. Ajak aktivitas yang sifatnya interaktif, sehingga dia kontak dengan realita. Jadi kalau anak-anak dibiarin main gadget terus, kan biasanya dia tidak kontak dengan realita. Maka dia cenderung hidup di dunia maya. Nah, dunia maya itu belum tentu benar. Gitu. Nah, jadi tadi Lara sudah bilang, dikurangi penggunaan gadgetnya, diajak berinteraksi, ngobrol, main apa? Kok mainan zaman saya dulu kan main petak umpet, sekarang kan bisa main gerobak sodor, main bekel. Dulu bekel. Nah, tahu nggak nih, teman-teman, zaman dulu ada main bekel. Atau main karet, lompat tali. Nah, itu adalah interaksi yang bisa dilakukan untuk mengurangi maladaptive daydreaming. Begitu Mbak Yuseu, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih Ibu, terima kasih Kak Laras. Iya. Sama-sama. Sudah Mbak Fitri sudah tersenyum, jadi itu tandanya sudah pas ya. Jadi oke lah teman-teman sekalian. Nah, penanya berikutnya silahkan angkat tangan yang sudah angkat tangan. Saya lihat Mbak Mekerati ya, Rajasa. Silakan Mbak. Ya, selamat malam Pak Raja. Apakah suara saya kedengaran? Cukup jelas. Oh ya. Ya, terima kasih kesempatannya. Selamat malam Bu Rosviani dan juga Kak Laras. Saya ini menarik banget karena mungkin cukup nyambung dengan penelitian saya ya. Saya juga tertarik dengan fenomena yang dialami remaja
hubungannya juga dengan problematik internet use nih. Jadi memang agak sedikit bersinggungan. Kemudian sebenarnya betul yang Bu Rosviani tadi sempat singgung juga bahwa saya tertarik bagaimana cara Kak Larasati ini mendapatkan partisipan. Apakah memang menghubungi institusi seperti sekolah atau tempat les anak-anak atau gimana caranya mendapatkan partisipan, kemudian data yang diambil itu dengan cara apa? Apakah memang menggunakan survei, kuesionernya berupa paper base ataukah secara online seperti itu. Kemudian saya lihat juga tadi psychological distress ini sebagai mediator ya Kak Laras. Kenapa sebagai mediator dan bukan moderator? Apakah tanpa psychological distress ini tidak bisa atau kurang signifikan begitu si celebrity worship-nya ini berpengaruh terhadap maladaptive daydreaming begitu. Jadi itu dulu deh. Ada beberapa juga tapi saya penasaran ya itu dulu partisipannya bagaimana, kemudian kuesionernya disebar bagaimana caranya, kemudian kenapa memilih psychological distress-nya sebagai mediator dan bukan moderator, apa karena tidak signifikan celebrity worship-nya ke maladaptive daydreaming-nya atau seperti apa. Terima kasih Pak Raja kesempatannya. Baik, terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Ada penanya lain mungkin supaya kita gabung pada sesi kedua ini, teman-teman, silakan. Jangan segan-segan, waktu kita masih sangat banyak ya. Jangan khawatir, kedua narasumber kita ini sangat sabar menjawab pertanyaan Anda. Izin Pak, Iya. ada pertanyaan di kolom chat Pak. Oh, ada di apa? Di chat ya? Iya, di chat Zoom. Oh, di chat room. Chat Zoom. Oh, di chat room ya, saya lihat dulu. Oke, ya. Iya. Ya benar ada dari Mbak Filza ya. Saya bacakan ya, teman-teman, boleh kita baca bersama. Izin bertanya Pak Raja, Bu Nani, dan Kak Laras, dan Kak Kartina. Mohon maaf tidak bisa on cam. Selamat malam Kak Laras, izin bertanya apakah ada tantangan dalam penelitian ini, dan juga apakah hasil penelitian ini akan berbeda jika dilakukan di negara lain. Apakah lebih parah, misalnya dilakukan di Timor Leste atau di di Malaysia gitu misalnya ya. Adakah kemungkinan lebih parah? Bagaimana tanggapan Mbak Laras? Kira-kira seperti itu ya. Baik, kedua penanya itu dulu ya. Untuk sesi kedua ini kita berikan kesempatan kepada narasumber kita. Silakan Mbak Laras dan Bu Roswiani. Oke. Jadi Mbak Raisa boleh nunggu dulu ya berarti. Atau sekalian lagi dengan Mbak Raisa. Boleh Supaya, kali ya Pak, kasihan nanti dia lagi ngangkat tangan mulu, kasihan kecapean nanti. oke, iya. Baik sekalian, silakan Mbak Raisa. Ya, terima kasih Pak Raja. Sebelumnya selamat malam Kak Laras dan Bu Rosyani ya. Sebenarnya pertanyaan saya ini menyambung dari pertanyaan ke Mecer gitu ya kan. Kalau kita lihat partisipan di penelitian ini kan umurnya 15 sampai 18 tahun gitu. Dimana kan itu masih di bawah umur gitu ya. Jadi kan harus adanya informed consent gitu ya dari orang tua gitu ya. Nah, pertanyaan saya sebenarnya dari sekian banyaknya jumlah partisipan gitu ya, bagaimana sih Kak Laras ini menghadapi tantangan itu gitu ya, maksudnya mendapatkan konsen dari orang tua gitu untuk mengizinkan anak-anak mereka mengisi eh, data atau menjadi partisipan gitu. Ditambah eh, kalau kalau saya lihat gitu kan mungkin belum banyak gitu mungkin orang tua yang paham akan variabel dari penelitian ini juga gitu ya mungkin masih ada yang bertanya apa sih itu celebrity worship gitu ya atau mungkin apa itu daydreaming gitu nah bagaimana Kak Laras mengantisipasi hal tersebut gitu terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Raisa. Kami teruskan kepada kedua narsum kita. Boleh ditanggapi Mbak Laras. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Kalau tadi pertanyaannya bagaimana mendapatkan partisipan gitu ya. Alhamdulillahnya kemarin dapat partisipan yang lumayan banyak.
banyak hitungannya gitu ya. Dan tadi ada yang bertanya juga paper base atau online base, saya pakainya Google Form, pakai online base jadinya. Dan bagaimana mendapatkan partisipannya, sebenarnya tadinya ada rencana untuk ke sekolah-sekolah untuk mendapatkan partisipan karena kayaknya lebih mudah langsung ketemu dengan partisipannya, tapi rencana itu akhirnya dibuat menjadi online base karena mungkin jangkauannya akan menjadi lebih luas. Itu yang salah satu keinginan saya untuk kira-kira yang di luar Jabodetabek pun bisa ikut berpartisipasi dalam penelitian ini gitu. Uh, salah satunya saya posting di kirim pesan ke komunitas penggemar tertentu, penggemar satu selebriti, terus habis itu tanya kira-kira boleh gak ya untuk di-post dalam sosial medianya dia dan diperbolehkan. Jadinya followers-followersnya komunitas tersebut bisa untuk ngisi eh, ngisi kuesioner saya. Biasanya itu sih yang saya lakukan pas kemarin itu saya lakukan itu untuk intinya saya nyari komunitas-komunitas penggemar dan banyak sekali kalau di Indonesia banyak sekali komunitas-komunitas penggemar. Dan itu saya DM-in satu-satu, boleh apa enggak untuk di-post sama mereka, terus juga minta tolong untuk followersnya untuk isi. Mungkin berkaitan juga dengan pertanyaan Mbak Raisa, bagaimana mendapatkan konsen dari orang tua. Pak. Di Giveform saya itu memang sudah ada, sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya, memang ada untuk inform konsen dari orang tua, dan itu memang saya pastikan memang orang tuanya yang isi gitu ya. Dan untuk kayak bagaimana caranya meyakinkan untuk orang tua tuh memperbolehkan itu anaknya bisa mengisi variabel, padahal variabel-variabel itu adalah yang mungkin masih asing dari orang tua. Jadinya saya memang menyantumkan nomor nomor saya di Google Form tersebut jika ada pertanyaan. Dan sempat sih ada yang ada satu maksudnya partisipan bukan orang tuanya yang ngechat gitu ya ke saya, kira-kira ini maksudnya gimana ya, kok orang tua juga harus juga mengiyakan untuk memperbolehkan dia mengisi kuesioner tersebut. Cuma ya udah, jadinya dijelaskan dan partisipan saya jadi tahu informasi lebih lanjut karena dia bisa chat ke saya. Jadi memang informasi tentang diri kita juga harus dicantumkan di Google Form untuk mempermudah mereka kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih lanjut. Lalu mungkin nyambung juga dengan tantangannya juga itu salah satunya untuk penyebaran kuesioner ini. Karena masih di bawah umur, jadi harus ada inform konsen dari orang tua, itu yang lumayan sulit untuk uh, mengajak mereka. Karena kadang-kadang beberapa remaja itu ada yang udah kuesionernya panjang, ada inform konsen dari orang tua pula, jadinya itu yang menjadi tantangan untuk saya juga melakukan penelitian ini. Mungkin tantangan selanjutnya yaitu si tantangannya mungkin kuesionernya. Lalu kalau ditanya tadi ada yang pertanyaan dari Mbak Mecerati mengenai kenapa mediator bukan moderator. Sebenarnya memang ini uh, apakah nanti tidak ada hilang gitu ya kalau tidak ada psychological distress antara celebrity worship dan maladaptive daydreaming. Dalam penelitian sebelumnya memang uh, itu adanya, maksudnya kalau tidak ada hubungan antara celebrity worship dan maladaptive daydreaming dari penelitian yang sebelumnya saya baca. Lalu juga penelitian sebelumnya juga ada variabel lain psychological distress yang diharapkan penelitian selanjutnya itu bisa memutar bahasanya kayak mencari kembali hubungan-hubungan antara ketiga variabel tersebut. Dan setelah melakukan pencarian mengenai penelitian sebelumnya, ini adalah model yang menurut saya dan dibantu dari penelitian sebelumnya yang lebih tepat dibandingkan menjadikan mediator inilah yang paling tepat dalam mencari hubungan antara ketiga variabel tersebut. Oke. Ini saya memang jawabnya nyambung-nyambung nggak apa ya. Nah, jadi saya ya udah gini intinya untuk Mbak Mecerati semoga terjawab jawaban saya. Saya tapi lanjut ke Mbak Filza yang di chat juga bertanya kira-kira hasil penelitian ini apakah akan berbeda jika dilakukan di negara lain. Misalnya mungkin lebih parah gitu ya di negara lain. Ada kemungkinannya. Menurut saya akan ada kemungkinannya karena pasti perilaku individu di seluruh dunia tuh ada beda-beda karena ada faktor budaya juga dan bagaimana
eh, mereka berkehidupan itu pasti akan berperilaku itu akan dipengaruhi oleh budaya, pasti akan berbeda, tapi perbedaannya apakah signifikan atau tidak itu harus dilakukan dulu penelitiannya biar saya juga tahu kira-kira perbedaannya seperti apa gitu. Dan mungkin juga nantinya bisa penelitian yang lebih mendalam lagi kira-kira parahnya itu seperti apa di Indonesia kah dan di negara lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jadi memang intinya Laras itu maju terus, pantang mundur gitu ya. Walaupun susah dapetin inform consent, tapi eh, tapi sebenarnya gini, kalau ngambil data karena variabelnya itu tidak mudah dipahami orang tua, makanya selalu ada yang namanya participan information. Nah, itu wajib disiapkan. Jadi sebelum ngambil ngambil data, apakah itu remaja, dewasa maupun lansia, maka kita perlu menyiapkan inform consent dan participan information. Participan information itu isinya berupa informasi seputar penelitian yang akan kita lakukan. Jadi sebelum kita nyuruh orang isi kuesioner, kita kasih info dulu, apalagi yang mau ditambahinnya. Oh iya, kenapa memang variabelnya jadi mediator bukan moderator? Mungkin saya nambahin aja dikit. Ini kan terkait dengan celebrity worship, ya. Yang kita tahu tadi Lara sudah jelasin kalau celebrity worship itu dapat memicu yang namanya eh, perbandingan sosial, misalkan adanya keterikatan emosi yang tidak realistis. Nah, kalau adanya perbandingan sosial, oh ternyata si dia lebih keren, saya pengen dong keren kayak si selebriti itu gitu. Ini perbandingan sosial. Kalau itu tidak dapat terrealisasi, maka biasanya kondisi ini bisa meningkatkan stres dan kecemasan, ya, yang bisa disebut tekanan emosional di sini akan muncul. Nah, ketika orang punya tekanan emosi, maka biasanya orang perlu memiliki strategi untuk mengatasinya. Nah, strategi untuk mengatasinya yang paling mudah dan bisa diterima itu adalah berfantasi. Makanya kenapa berkembang menjadi maladaptive daydreaming, ya, sehingga si distress ini adalah jalur perantaranya, mediasinya untuk mengarahkan orang menjadi maladaptive daydreaming. Terus kenapa bukan moderator? Ya, karena di sini kita melihat bahwa psychological distress lah yang paling tepat sebagai mediator karena perannya sebagai mekanisme yang menjelaskan bagaimana sih hubungan antara dua variabel ini yang kemudian mendorong munculnya si maladaptive daydreaming. Jadi kalau memang ini jadi moderator, maka nanti rumusan masalahnya akan berbeda juga gitu. Bunyinya pun hipotesanya juga akan beda, bukannya sebagai causal effect, tapi lebih kepada hal-hal yang bisa memperkuat atau mengkondisikan. Jadi kalau moderator itu kan mengkondisikan, ya, tapi kalau mediasi itu kan lebih kepada prosesnya. Jadi kita mau lihat prosesnya. Selain tadi yang sudah disampaikan Laras, ini juga untuk menjawab limitation dari penelitian sebelumnya. Begitu ya, Mbak Mesterati. Ibu, terima kasih Bu penjelasannya. Ya, sama-sama. Oke, penanya Filsa dan Raisa sudah Bu? Udah Pak, tadi kan Ya, Bisa Semua jawab nanya. campur-campur, Pak. sudah puas ya. Jadi justru pertama dijawab tadi ya. Oke lah teman-teman. Dibuka sesi berikutnya untuk beberapa penanya lagi.
Apakah ada di chat? Di chat juga. Saya bantu bacakan aja ya Pak ya. Halo Pak Raja. Ya, Iya, saya bantu bacakan ya Pak pertanyaannya. ya, Nanti ya. sekalian saya taruh di chat. Apakah dari Mbak Irtia, Rifda, Pawai, apakah celebrity worship lebih tinggi pada kelompok tertentu, misalnya penggemar pop, aktor, atau influencer? Dan apakah durasi penggunaan media sosial mempengaruhi tingkat celebrity worship dan maladaptive daydreaming? Itu saja Pak pertanyaannya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Miss Hartina. Yang berikut Mbak Salsa ya. Mbak Salsa, silakan langsung Mbak Salsa. Selamat malam Pak Raja, Bu Roswiana, dan Malam. Laras, dan teman-teman semua. Saya izin bertanya. Tadi kan Kak Laras mengatakan bahwa untuk penyebaran kuesionernya dilakukan secara online ya Kak, dan juga tidak dilakukan di sekolah-sekolah gitu. Nah, apakah Kakak melakukan apa ya pengisian implementation of agreement yang ada di Google Form yang biasanya itu ada di tanggal penting, Kak? Itu aja sih. Terima kasih, Kak. Terima kasih Mbak Salsa. Pertanyaan ya dari Irtia ya, sudah dituliskan oleh Miss Hartinah ya. Apakah celebrity worship lebih tinggi pada kelompok tertentu? Apakah durasi penggunaan media mempengaruhi tingkat celebrity worship? Ya, kedua pertanyaan ini atau sekalian dengan dari Mbak Kezia ya. Silakan Mbak Kezia, langsung aja ya. Iya, makasih Pak Raja. Terima kasih untuk kesempatannya. Pak, saya mau nanya, sebenarnya ini lumayan menarik karena buat saya flashback. Waktu saya S1 itu, saya pernah ada kunjungan ke salah satu rumah sakit jiwa di Jogja. Nah, di sana itu saya melihat ada salah satu pasien, waktu itu kebetulan masih kecil, usianya sekitar SD gitu. Kebetulan saya penasaran, kenapa? Adik itu kenapa gitu. Dan ketika saya bertanya, adik ini itu merasa dirinya itu adalah Naruto. Jadi waktu saya S1 itu penggunaan media sosial tidak semarak sekarang. Nah, tapi adik itu tuh dia sudah tidak bisa membedakan mana dunia fantasi dan mana kenyataannya. Jadi dia ditempatkan pada salah satu sel sendirian waktu itu dan saya penasaran aja, saya bertanya, nah apakah ini merupakan salah satu kasus celebrity worship juga? Terus pertanyaan saya, kalau sudah di level seperti itu, tadi kan disampaikan bahwa ketika usia beranjak dewasa, maka kita bisa mungkin istilahnya sembuh dengan sendirinya atau kita bisa membedakan mana yang fantasi, mana yang real gitu. Nah, kalau kondisinya sudah seperti yang tadi, itu kira-kira apakah butuh terapi lebih lanjut atau memang masih bisa disembuhkan atau bagaimana? Mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Kezia. Pertanyaannya cukup jelas ya. Iya, nah ini penjelasan dari Mbak Irtia tadi ya. Oke, silakan Ibu Rosviani dan Mbak Laras, ketiga penanya tadi. Oke, terima kasih Bapak. Saya izin jawab terlebih dahulu. Jadi pertanyaannya, apakah ada perbedaan tingkat celebrity worship pada selebriti tertentu, itu misalnya penggemar K-pop, aktor, atau influencer. Untuk sampai sejauh ini, kalau saya baca-baca, mungkin belum ada perbedaan yang jelas, yang signifikan antara kelompok-kelompok tertentu seperti penggemar K-pop, aktor, influencer. Itu berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya gitu ya, kalau yang sudah saya baca sampai sekarang ini. Mungkin itu juga bisa jadi salah satu ide penelitian untuk yang mau meneliti tentang celebrity worship dan tertarik dengan celebrity worship, karena kalau kita lihat mungkin ada perbedaan perilaku antara penggemar-penggemar pada selebriti tertentu juga. Jadi kalau untuk apakah ada yang lebih tinggi pada kelompok tertentu,
sejauh ini yang saya tahu tidak ada perbedaan yang signifikan terhadap tingkat celebrity worship tersebut. Lalu yang kedua, pertanyaan dari Mbak Irtia, apakah durasi penggunaan media sosial mempengaruhi tingkat celebrity worship dan maladaptive daydreaming? Kalau tadi sudah dibahas sama Ibu juga, kalau tentang media sosial, itu kan memang ada pengaruhnya juga terhadap perilaku seseorang menyukai selebriti atau juga daydreaming. Pastinya kalau kita lihat dari sekarang sih dari fenomena yang ada terutama terhadap celebrity worship, penggunaan media sosial ini cukup mempengaruhi karena dengan sosial media ini semakin mudah mereka melihat mungkin aktivitas atau kita bisa mungkin bahasanya update terhadap selebriti favoritnya. Jadi dari media-media yang ada dari media sosial tersebut menjadi semakin intens perasaannya untuk merasa oh dia ini punya hubungan yang personal dengan saya penggemarnya ini gitu. Jadi makin bisa kalau semakin intens perasaan tersebut bisa jadi nanti bisa bisa menjadi tingkatan borderline pathological kayak tadi ada kasusnya John Lennon, Christina Grimmie yang merasa kalau tidak ada orang yang boleh menyukai selebriti tersebut kecuali saya. Jadi media sosial ini memang cukup mempengaruhi tingkat celebrity worship seseorang gitu. Dan mungkin dari daydreaming juga karena dia melihat selebritinya tadi ya, dia tuh keren banget selebritinya, jadinya dia bisa jadi menghayal menjadi seperti selebriti tersebut atau menjadikan selebriti tersebut adalah karakter dalam daydreamingnya. Jadi kayak bisa menjadi pacaran dengan selebriti tersebut dan lain-lain. Jadi emang kemungkinan ada durasi penggunaan media sosial ini bisa mempengaruhi tingkat celebrity worship dan maladaptive daydreaming tersebut. Mungkin semoga bisa menjawab dari Mbak Irtia. Boleh Ibu ada tambahan untuk pertanyaan Mbak Irtia? Tambahannya ya mungkin Mbak Irsia bisa meneliti berkaitan dengan mana celebrity worship yang lebih tinggi ya, apakah pada K-pop ataukah pada selebriti lain. Nah, ini kan juga memicu ide untuk penelitian selanjutnya. Ya, tapi sebenarnya yang menjadikan celebrity worship ini ya mungkin tidak hanya dipengaruhi oleh siapa yang diidolakan ya, tapi lebih kepada seberapa intens si individu ini berinteraksi secara emosi dengan figur tertentu gitu. Ya, jadi intensitasnya ini yang diukur. Ya, kalau lebih intens dengan K-pop, seringnya terpapar oleh K-pop, ya pasti dia menganggap bahwa celebrity worship dia akan lebih tinggi di K-pop. Tapi ada orang yang mungkin berkaitan dengan tokoh politik sangat mengidolakan gitu ya, tokoh politik, apa-apa podcast, dengerin berita tokoh politik tertentu gitu. Intensitasnya itu dalam berinteraksinya itu sangat intens sehingga konteks emosionalnya juga sangat erat, dianggap merasa oh inilah yang saya idolakan. Nah makanya ya muncul celebrity worship pada si tokoh politik tersebut gitu. Jadi kita lihat lebih kepada seberapa besar keterlibatan yang intens pada si selebritinya, bukan dari jenis selebritinya apa gitu. Ya mungkin bisa diteliti tambahan Mbak Irsia untuk dunia akademia selanjutnya. Itu aja tambahan dari saya. Ibu. Selanjutnya mungkin dari Mbak Salsabila Rahayu ya tadi pertanyaannya. Iya, betul, Kak. Mbak, mohon maaf sebelumnya, tapi boleh diulang nggak ya pertanyaannya? Tadi saya kurang kedengeran pertanyaannya tadi. Oke, jadi gini Kak, kan Kakak ini penyebaran kuesionernya secara online ya, dan tidak hanya terbatas di wilayah Jabodetabek aja. Nah, untuk pertanyaannya tuh, apakah Kakak ini melakukan implementation of agreement? Karena untuk saat ini, berdasarkan info yang saya dapatkan dari Bu Siska gitu ya Kak, untuk penyebaran kuesionernya ini minimal itu kita mempunyai implementation of agreement, dan kebetulan posisinya
saya juga melakukan penyebaran datanya secara online, jadi tidak dilakukan di sekolah-sekolah atau komunitas seperti itu, Kak. Apakah Kakak juga ada seperti apa implementation of agreement-nya? Terima kasih. Oh iya, saya paham maksudnya. Jadi untuk kalau sekolah kan biasanya ada MOU gitu ya untuk ke sekolahnya. Iya, untuk kerjasama, betul, Kak. Ya, gitu kan ya maksudnya. Kalau saya memang ada untuk suratnya itu ke komunitas karena cara online juga. Jadi memang kan pastinya komunitas itu juga ada foundernya dan lain-lain ya. Jadi saya memberikan surat implementation of agreement atau MOU-nya itu ke founder dari komunitas-komunitas tersebut. Kata saya. Terima kasih, Kak. Terima kasih banyak. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan dari Mbak Kezia yang ada kasus anak percaya kalau dirinya Naruto gitu ya. Jadi Betul. kalau ya dia percaya dia tahu realita nggak, Mbak? Maaf, pertanyaan lanjutan. Waktu itu sih saya nggak, karena waktu itu udah 10 tahun yang lalu, jadi saya waktu itu saya belum pernah dengar ada celebrity worship yang istilah-istilah seperti ini. Jadi tadi pas dengar tuh saya langsung flashback saat itu karena saya penasaran kenapa anak ini ada di satu sel sendirian, dan saya tanya itu kenapa, dan dia nggak sedetail itu sih nanya, cuma dijelaskannya bahwa anak itu mempercayai bahwa dia itu Naruto, dan dia bertindak sehari-hari kayak seperti punya kekuatan khusus. Dia sudah tidak bisa intinya tidak kalau yang saya tangkap sih tidak bisa membedakan realita dengan apa yang ada di fantasinya dia gitu, karena dia merasa dia punya kekuatan, dia bisa mengendalikan sesuatu seperti itu. Jadi tidak detail banget nanyanya, cuma kurang lebih seperti itu. Oke, kasih Mbak. Jadi untuk maladaptive daydreaming sendiri memang ada, mungkin kita bilangnya hayalan tertentu, kira-kira dia bisa seperti ini dan bisa seperti itu gitu ya. Cuma uniknya maladaptive daydreaming ini adalah orang yang melakukannya itu tahu kalau itu adalah imajinasinya dia. Jadi dia masih sadar kalau realitanya itu bukan seperti itu. Jadi mungkin beda, kalau itu mungkin delusional bahasanya. Kita kalau dia sudah mempercayai kalau realitanya itu adalah menjadi Naruto dan dia bisa punya kekuatan-kekuatan tersebut. Tapi kalau maladaptive daydreaming sendiri ini dia masih sadar kalau dia tuh realitanya tuh seperti ini, mungkin dia anggap sebagai realita yang buruk, yang kurangnya banyak, dan dia lari ke imajinasinya dia yang dia bisa melakukan banyak hal, menjadi siapa aja dan lain-lain. Makanya di maladaptive daydreaming ini individu tersebut bisa merasakan ada cemasnya karena waktunya tuh habis untuk melakukan imajinasi, untuk menghayal. Lalu juga dia bisa merasa malu untuk menceritakan ke orang lain kalau dia tuh lagi menghayalnya sering banget sampai sampai keberfungsiannya tuh mau melakukan sesuatu tuh dia suka lupa, suka berinteraksi dengan orang lain, dan juga dia sebenarnya merasa bersalah. Ada perasaan bersalah karena dia menghabiskan waktu banyak dengan berhayal tersebut. Mungkin itu bedanya dengan apa yang terjadi dengan anak tersebut, gitu ya. Sedangkan kalau anak tersebut kan dia percaya kalau dia itu Naruto dan bisa melakukan banyak hal. Ya, Mbak. Tapi ada kemungkinan nggak, Mbak, kalau misalnya apa yang terjadi di anak itu adalah ujung akhirnya dari si maladaptive daydreaming ini gitu. Maksudnya saking dia mungkin itu terjadi duluan gitu baru bisa sampai delusi gitu. Kemungkinan mungkin bisa karena semakin dia lost contact dengan realita, semakin dia percaya kalau dirinya adalah apa yang dia hayalkan. Jadi memang kita mungkin bisa melihat dari kayak apakah dia masih sadar apakah itu ada realita atau bukan. Apakah maladaptive daydreaming ujungnya bisa mungkin menjadi munculnya gejala-gejala delusional dan lain-lain, itu mungkin ada kemungkinannya. Cuma memang harus dilihat lagi kira-kira apakah ada realitanya, kontak dengan realitanya bagaimana ya individu tersebut. Thank you, Kak Laras. Oke, apakah Ibu ada tambahan, Bu? Umur berapa ini Mbak Kezia?
SD, Bu, kalau saya tidak salah ingat sekitar kelas 3 sampai 4. 3 sampai 4. Oke. Nah, mungkin kita masih bisa menganggap normal kalau usianya tuh masih pada tahapan perkembangan anak-anak. Ya, usia 3 sampai 10 tahun. Kalau dia merasa, oh saya misalkan Naruto, saya Cinderella gitu. Nah, ini adalah fase, kalau dalam tahapan perkembangan, tugas anak-anak ini adalah fase imajinasi simbolik. eh, Pretend play, yang tadi saya bilang bermain peran, role play, karena dia mengidentifikasi dengan tokoh yang dia lihat. Bisa juga tokohnya itu adalah orang tua, oh saya mama, makanya kenapa pakai lipstick atau pakai tas kayak mamanya, pakai selop gitu. Nah, itu kan identifikasi dengan tokoh yang masih dianggap normal. Ya, karena ini bagian dari eksplorasi identitas. Adanya pemahaman sosial. Oh, kalau saya jadi mama begini loh gitu. Nah, ini juga bagian dari kreativitas. Tapi kalau ini masih anak-anak itu masih kita harus hati-hati ya dalam menetapkan apakah dia memiliki gangguan jiwa atau bukan gitu ya. Karena onset untuk gangguan jiwa itu adalah di usia dewasa, bukan di anak-anak. Tapi ya makanya itu kita harus hati-hati. Nah, kalau celebrity worship ini kan eh, figurnya tuh nyata gitu loh. Kalau Naruto kan nggak nyata, cuman kartun-kartunan doang gitu ya. Nah, ini figurnya nyata, selebriti, terus dia mengidealisasikan, mengidentifikasikan secara berlebihan ya. Hmm. Kalau kasus anak yang diceritakan Mbak Kezia, ini lebih ke bermain peran, role play. Tapi kapan kita perlu waspadai kalau ini memang jadi gangguan? Ya, kalau si anak ini terlalu sering hidup dalam karakternya, ya. Dan udah tadi Laras udah kasih tahu, ini udah mengganggu. Jadi kalau orang punya gangguan atau tidak, itu biasanya ketika kita bisa mengidentifikasi bahwa kehidupan sehari-harinya tuh mulai terganggu. Interaksi sekolah, sosial, dan mungkin disertai dengan perilaku-perilaku yang tidak lazim layaknya anak-anak, misalkan menarik diri, ya, nggak mau bersosialisasi, yang tadinya biasanya main bola ini nggak mau main bola, menyendiri. Nah, mungkin dalam kasus ini bisa mengarah kepada maladaptive daydreaming. Ya, atau mungkin ada masalah lain, misalkan regulasi emosi. Jadi, yang bisa membedakan apakah ini menjadi gangguan atau bukan adalah ketika intensitasnya ini meningkat, ya. Intensitas meningkat, terus perilakunya ini menetap berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan gitu sampai mengganggu fungsi sehari-hari. Ini yang bisa kita katakan, oh ini bukan layaknya perkembangan anak secara normal. Baru kita bisa mungkin di-refer ke psikolog atau psikiater untuk membuat diagnosa yang lebih jelas terkait dengan anak ini. Gitu. Tapi kalau dikurung di sel, sian amat gitu loh. Ya, harusnya ini Iya benar Bu, ya sedih banget saya waktu itu ngeliatnya, makanya saya inget banget udah 10 tahun yang lalu. Karena itu lagi kunjungan di sebuah rumah sakit jiwa gitu, terus saya ngeliat itu anak kecil mm-mm. di satu sel gitu. Makanya saya ini kenapa anak ini sampai ada di situ gitu. Saya inget banget kasus itu. Iya kasihan amat gitu. Harusnya ditangani dulu, di apa ya, evaluasi lebih lanjut apakah emang ini gangguan jiwa apa emang ini emang tahapan perkembangan normal gitu. Dicek dari intensitas, perilakunya menetap dan memang mengganggu kehidupan sehari-hari. Ya, membahayakan diri dan membahayakan orang lain gitu. Nah, itu yang dijadikan dasar sebenarnya untuk menentukan apakah orang ini gangguan apa enggak. Begitu, Terima kasih Mbak Bu. Kezia. Sama-sama. Baik, semakin menarik ini sepertinya ya. Semakin lama Semakin semakin mengarah menarik. ke gangguan ini, Pak. Semakin Iya, malam.
Gangguannya ngantuk, Gangguannya ngantuk ya. Dan gangguannya melamun juga. melamun, Pak. Oke, Besok teman-teman. jam berapa gitu? Apakah masih ada yang mau bertanya? Bisa misalnya ada rencana mau membuat penelitian yang sejenis, barangkali bisa meminta pendapat ya. Sambil menunggu teman-teman yang lain bertanya, saya spontan ada pertanyaan ini Mbak Laras dan Ibu Roswiani. Ya biasalah kan moderator itu tugasnya harus apa? Menutup segala lubang-lubang yang sudah menganga dan seterusnya ya. Nah, tampaknya fenomena sekarang ini kan yang kita sering dengar juga tadi kan itu media sosial. Jadi media sosial itu semacam dituding lah gitu ya, menjadi penyebab dari semakin parahnya ya maladaptif daydreaman yang dialami oleh kaum remaja ini. Nah, padahal sebetulnya fenomena ini sebelum maraknya media sosial juga dulu ada ya, juga ada. Jadi, nah pertanyaan saya kalau begitu ya salah satu solusi untuk mengatasi orang-orang semacam ini bisakah udah dihentikan semua media sosial ya walaupun mungkin tidak masuk akal ya tapi kan ya, udah diisolasi artinya ya tidak sampai di apa tadi ya di kerangkeng gitu seperti anak SD tadi itu ya kebayang saya itu dia seperti dijeruji ya jeruji besi gitu ya tapi udah bebas kita bebas dari segala media sosial ini. Nah, mungkinkah salah satu solusinya seperti itu? Ini aja pertanyaan saya spontan. Terima kasih. Isolasi, isolasi sosial media ya Pak anaknya. Iya, Kayaknya ngamuk Pak. Kalau anak dianggap zaman sekarang kayak dianggap ngamuk saya gitu. lihat tadi itu ya itu semacam biang kerok gitu ya masalah buat masalah sekarang ini kan apalah lalu lewat media sosial juga ditampilkan impiannya dituliskan segala mimpi-mimpinya Mm-mm. dan saya pernah itu bersama seorang remaja ya di dalam sebuah kendaraan di tengah kota Jakarta. Lalu tiba-tiba ada poster besar itu di jalan itu. Siapa itu yang dari Korea itu? Kelompok penyanyi itu yang sekarang sudah siapa dulu namanya? Lupa saya. Yang Banyak Pak sekarang eh, BTS. cewek, cowok Oh, semua, cewek. cowok semua, laki-laki BTS semua. bisa jadi Pak BTS. Ya, namanya apa ya? Ada yang ingat? Banyak Pak, sekarang banyak yang suka ke Indonesia. Yang pernah berkolaborasi dengan penyanyi barat juga siapa itu? Sangat apa dulu itu? Ada 7 orang personilnya, lupa saya namanya itu. Laki-laki BTS Pak, semua. benar, Eugene. BTS. Ya? BTS. Eugene. Oh iya Eugene iya, ada nggak? BTS. Cowok semua Bu katanya. Iya BTS, betul BTS. Nah, Eugene apaan Eugene? Perempuan. Oh, iya. perempuan. Yang Ini cowok ini. laki-laki artisnya. Jadi yang dalam kendaraan ini remaja perempuan. Lalu begitu saya terkejutnya, begitu ada foto poster di situ salah satu personilnya. Wah itu suamiku katanya. Dia sudah identifikasi bahwa dia udah ya berpasangan dengan dia. Jadi saya bayangkan, saya langsung, waduh, ini memang sudah pernah dengar ya begitu ya fenomena ini. Tapi ya begitu rupanya. Tapi sesudah lama-lama berubah, tidak lagi. Pindah lagi ke apa? Ke Dewa 19. Nah, coba artis band yang udah lawas kan jadi udah berubah nggak lagi ke BTS dia. Nah ini bagaimana ini? Nah, itu aja. Terima kasih. Berubah ke Dewa 19 preferensi kali ya Pak. Sesuai angkatan Pak, usia Pak, Dewa 19 mah zaman saya itu Pak. Iya, tetapi anak apapun sekarang ini, anak remaja sudah menggandrung itu juga. Makanya Ya. Ahmad Dhani bilang, Nah, kami itu ini sudah sudah antar di generasi remake Pak. katanya. Iya, Ya. katanya sombong. Sudah Ahmad Dhani di bilang, band kami, band segala generasi katanya kan. Karena
Cucu-cucu juga sekarang udah main lagi katanya ya. Ya mungkin agak sombong sedikit lah ya. Biasalah. Lagi-lagi Baik, media terima kasih sosial, Pak. komentarnya. Lagi-lagi media sosial. Jadi biar mereka bisa ngelihat Dewa 19 lagi, Sheila on Seven tuh. Yang dari dulu sampai sekarang pun masih banyak yang suka. Itu gara-gara sosial media juga pastinya. Jadi mereka nggak nggak harus yang sekarang, yang zaman-zaman dulu pun mereka masih bisa ikutin gitu ya. Jadi susah Pak kalau diisolasi remajanya di media sosial. Paling paling bisa mungkin parental lock Pak, yang jadi orang tuanya bisa mantau juga dari HP-nya orang tua. Artinya ini menjadi tema yang tetap masih menarik ya, asik untuk digali ya. Itu teman-teman sekalian jadi inspirasi. Ya, silakan teman-teman sekalian, masih ada waktu kita sekitar 10 menit ya. Iya, baik. Hartina mau nanya. Ya. Iya Bu, Silakan Ibu. Mbak Laras Bu, saya juga kepo Bu sama celebrity Iya, worship ini, soalnya rame banget. Soalnya saya ke Vihara, terus saya kan ngefangirling ya. Terus ada anak SMA gitu, apa mungkin masih SMP kali ya, dia lihat gantungan kunci saya. Ih, Cici suka ini juga ya. Terus kata saya dalam hati gitu ya, masalahnya apakah dia belum, maksudnya kayak terlalu muda gitu loh untuk fangirling. Nah, yang jadi saya penasaran nih Mbak, Mbak nyebar ini ke komunitas apa nih? K-pop, apa TNT, apa kemana gitu kan ya sekarang udah banyak kan ya. Kan apalagi kemarin rame tuh apa sekarang apa katanya udah zamannya Korea K-pop tuh udah turun cenah katanya gitu. Jadi saya juga penasaran Mbak nyebarinnya ke komunitas apa. Terus Mbak pernah tahu nggak sih kayak kalau misalnya yang fangirling ini kan suka bikin cerita-cerita alternate universe gitu kan ya Mbak ya. Apakah itu salah satu bentuknya yang positif atau mungkin bisa jadi negatif atau kalau misalnya dari tadi tingkat seleb worship-nya itu mungkin udah masuk ke yang mana ya? Saya penasaran aja sih. Makasih Bu, makasih Mbak Laras. Terima kasih Mbak Hartina pertanyaannya. Pak, saya izin jawab langsung ya Pak. Oke, tadi pertanyaannya komunitas mana aja yang saya datangi gitu ya untuk minta tolong bantuannya. Kalau kemarin itu saya penelitian ini di 2023, 2024 seingat saya sih. Jadi eh, komunitas K-pop pastinya karena mereka banyak komunitas yang paling, kalau di Indonesia itu adalah komunitas yang paling kayaknya paling terlihat gitu ya, komunitas K-pop ini untuk fans-fansnya. Ada juga fans sepak bola, komunitas sepak bola nggak salah. Soalnya untuk laki-lakinya juga kan saya mau, takutnya kalau K-pop itu timpang ke perempuan aja. Jadi untuk yang sepak bola pun juga saya minta tolong untuk komunitasnya. Mungkin kalau saya bikin penelitiannya sekarang, saya mau ke F1 kali ya. F1 kan juga lagi banyak tuh sekarang yang komunitas-komunitasnya gitu ya. Untuk penggemar selebriti tersebut itu juga mungkin kalau ada yang mau tertarik dan kira-kira komunitas apa, mungkin komunitas tersebut. Eh, secara ada yang komunitas secara in general gitu sih, selebriti yang kayak suka musik dan lain-lain, itu juga yang saya datangin untuk minta tolong isi untuk kuesioner ini, dan juga bintang film singkat saya juga. Lalu untuk tadi untuk alternate universe, kalau kalau ini untuk beberapa orang mungkin ada yang masih bingung. Alternate universe sebenarnya kayak fanfiction kan ya, fanfiction tapi dalam media sosial. Jadi cerita-cerita tentang selebriti favoritnya atau mungkin karakter yang dia sukai dibuat oleh penggemarnya. Untuk apakah itu positif ataupun itu negatif sebenarnya tergantung dari penggemar tersebut menanggapinya atau memahami alternate universe atau fanfiction tersebut tuh bagaimana. Kalau itu menjadi sebagai kesenangan dia, menghibur dia, kayak oh seru ya cerita-cerita ini tuh kayak ada yang relate banget nih, ada yang tentang perkantoran itu relate banget ya, jadinya
itu sebuah hiburan untuk dia, itu tadi mungkin bisa masuk celebrity worship, tapi masih entertainment sosial sebagai hiburan buat dia. Dan itu positif karena kan tuh mungkin dia lagi sedih dan nggak tahu mau ngapain, salah satunya ya menghibur diri dengan membaca fanfiction tersebut atau alternate universe gitu. Lalu kalau buruknya bagaimana? Mungkin buruknya itu kalau dia merasa jadi lebih dekat dengan selebriti yang ada di dalam fanfiction atau alternate universe tersebut, sehingga menanggapi bahwa dia punya hubungan personal dengan selebriti tersebut. Itu yang mungkin akan menjadi masalah nantinya, karena itu sudah jadinya berlebihan untuk memiliki hubungan tersebut, memiliki hubungan dengan selebriti tersebut gitu. Itu yang mungkin bahayanya di situ, karena itu juga udah menjadi intens personal di tingkatan intens personal. Gitu untuk tentang fanfiction dan alternate universe tersebut. Jadi bagaimana cara penggemar itu menanggapi hal tersebut sih? Apakah menjadi sebuah hiburan untuk dia atau menjadikan itu adalah dorongan dia untuk merasakan hubungan personal dengan selebriti yang dia sukai. Ini yang bisa saya sampaikan. Ada tambahan, Ibu? Enggak, cukup. Udah lengkap. Udah canggih. Lengkap ya. Baik, terima kasih uraiannya Mbak Laras dan juga tanggapan dari Ibu Roswiani ya, karena sudah lengkap tidak dilengkapi lagi ya. Oke teman-teman, terima kasih atas partisipasi kita pada malam hari ini ya. Kita berdiskusi banyak tentang fenomena yang dihadapi oleh para remaja, bagaimana mereka supaya bisa lebih hidup pada realitas ya, tidak menghayal, dan ini memang perlu perjuangan. Yang paling penting adalah dari diskusi kita tadi perlu mengenal ya seberapa intensif mereka ya melakukan hal itu dan seberapa jauh mengganggu aktivitas mereka sehari-hari. Itu menjadi indikator apakah mereka ini masih wajar atau sudah mengarah kepada patologis ya, atau namanya sakit ya. Nah, kita harap bahwa dengan pemahaman kita ini kita semakin diperkaya, dan saya yakin berkat dua narasumber kita pada malam hari ini kita semakin diperkaya. Terima kasih sekali lagi Mbak Laras dan Ibu Mevrouw Roswiani, Dankuel ya. Dan sebagai apresiasi dari tim FDI kita, kami akan menyerahkan sertifikat seperti biasa, sertifikat digital. Yang pertama kepada ya Mbak Larasati Nawardi ya sebagai narasumber pada malam hari ini. Mohon diterima sertifikatnya, Mbak. Semoga terima kasih, Bapak. dapat menjadi kenangan bagi kita untuk hari-hari yang akan datang. Yang kedua, sertifikat kami serahkan kepada Ibu Roswiani, PhD psikolog yang bersedia sebagai narasumber pada malam hari ini juga. Mohon diterima Ibu Nani. Terima kasih, sertifikat saya terima secara digital. Baik, dengan diterimanya sertifikat ini, maka paripurna jugalah pertemuan kita teman-teman pada malam hari ini. Terima kasih atas kerjasama kita, dan kami mengucapkan terima kasih pada teman-teman yang terlibat pada acara ini, para panelis, para penanya, khususnya Miss Hartina yang bermain di balik layar, sehingga acara kita sudah lancar. Dan udah difoto ya, Miss Hartina? Udah ya? Betul, Karena Kak. sudah difoto, kita diam-diam tadi difoto. Jadi nampak foto yang fotogenik nanti ya di sana. Baik, terima kasih. Salam bertemu kembali di edisi yang akan datang. Selamat malam untuk kita. Selamat malam, sampai ketemu lagi. Malam, Bahasa terima Belanda, tot ziens. kasih. Tot ziens. Tot ziens, dank u wel. Dank u wel. Goedenavond.